Halo, perkenalkan saya Kristina Miranda. Untuk kemudian sedang menjalani KKM di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai NSID in Pain Management. Jadi inilah table of contents-nya. Saya akan membahas mengenai apa itu NSID terlebih dahulu, dan lalu saya akan memilih salah satu obatnya, yaitu aspirin. Topik pertama yaitu apa itu NSID. NSAID merupakan obat antiinflamasi non-steroid, di mana suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Penggolongan obat NSAID itu ada 7. Yang pertama turunan para aminofenol seperti paracetamol, yang kedua turunan salisilat seperti aspirin, ketiga turunan pirazolon seperti vinylbutazol, lalu turunan asam fenilpropionat seperti ibuprofen, turunan indol atau indometasin, turunan asam antralinat seperti asam mefenamat dan diklofenak, turunan oksikam seperti piroxicam. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai aspirin. Aspirin merupakan obat golongan salisilat, di mana obat golongan salisilat ini merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan karena mempunyai sifat analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antirematik, dan yang paling mutakhir adalah sebagai anti-agregasi trombosit atau antiplatelet. Saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik aspirin, di mana farmakokinetik aspirin dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pertama adalah absorpsi. Aspirin ini cepat diabsorpsi dari saluran pencernaan dan segera dihidrolisis menjadi asam salisilat dengan kadar puncak asam salisilat dalam plasma tercapai dalam 1-2 jam. Sediaan tablet salut selaput menunjukkan kecepatan absorpsi yang bervariasi, di mana konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 4-6 jam setelah pemberian. Namun onset ini dapat tertunda sampai 8-12 jam pada dosis tinggi. Kecepatan absorpsi ini dipengaruhi oleh bentuk sediaan, ada tidaknya makanan dalam lambung, tingkat keasaman lambung, dan faktor fisiologis lainnya. Selanjutnya distribusi. Di dalam sirkulasi sebanyak 80-90% salisilat terikat dengan protein plasma, terutama albumin. Salisilat ini dapat didistribusikan ke hampir seluruh cairan tubuh dan jaringan, serta mudah melalui sawar darah plasenta sehingga dapat masuk ke dalam sirkulasi darah janin. Pada dosis rendah, 90% salisilat terikat oleh albumin, sedangkan pada konsentrasi yang lebih tinggi, hanya 75% salisilat yang terikat oleh albumin. Selanjutnya adalah metabolisme. Aspirin dihidrolisis menjadi asam salisilat di dalam sistem gastrointestinal dan sirkulasi darah. Dalam bentuk asam salisilat, waktu paruh dalam plasma dalam dosis terapeutik adalah 2-4,5 jam, namun dalam dosis yang berlebihan, waktu ini dapat lebih panjang, antara 18-36 jam. Jadi dapat dikatakan bahwa waktu paruh asam salisilat ini terkait dengan dosis. Jadi semakin tinggi dosis aspirin yang diminum, maka waktu paruh asam salisilat juga semakin panjang. Pada pemberian aspirin dosis tinggi, jalur metabolisme asam salisilat menjadi jenuh. Akibatnya, kadar asam salisilat dalam plasma meningkat, tidak sebanding dengan dosis aspirin yang diberikan. Karena aspirin segera dihidrolisis sebagai salisilat di dalam tubuh, maka salisilat inilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya intoksikasi. Kira-kira 80% asam salisilat dosis kecil akan dimetabolisir di hepar, dikonjugasikan dengan glisin membentuk asam salisil urat, dan dengan asam glukuronat membentuk asam salisil glukuronat dan salisil fenolat glukuronat. Sebagian kecil dihidroksilasi menjadi asam gentisat. Metabolisme salisilat ini dapat mengalami saturasi. Pada orang dewasa normal, saturasi kinetika salisilat terjadi pada pemberian aspirin dosis 1-2 gram. Apabila kapasitas metabolisme ini terlampaui, maka akan menyebabkan waktu paruh asam salisilat dalam plasma semakin tinggi dan meningkatkan risiko timbulnya efek samping. Kinetika saturasi salisilat inilah yang berperan besar dalam kasus-kasus intoksikasi salisilat. Selanjutnya adalah ekskresi.
Ekskresi asam salisilat melalui ginjal sebesar 5-6% sampai 35,6%. Terdapat korelasi positif antara pH urin dengan clearance asam salisilat, di mana alkalinisasi akan meningkatkan clearance asam salisilat yang selanjutnya meningkatkan ekskresi asam salisilat melalui urin. Akibatnya, waktu paruh asam salisilat dapat diperpanjang oleh pH urin yang rendah dan pada fungsi ginjal yang terganggu. Selain itu, pada urin asam salisilat berada dalam bentuk tidak terion sehingga tidak reabsorpsi kembali, sehingga menyebabkan konsentrasi salisilat dalam darah lebih tinggi. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa ekskresi salisilat selain dipengaruhi oleh filtrasi glomerulus, juga dipengaruhi oleh reabsorpsi dalam tubulus. Clearance melalui ginjal ini bisa berbeda nilainya dari nilai standar, tergantung pada pengaruh lokal daerah. Bahkan variasi genetika ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan berbeda pula dengan penduduk dari daerah yang berbeda. Salisilat diekskresi ke dalam urin melalui proses filtrasi glomerulus dan sekresi aktif tubulus. Ekskresi salisilat dalam urin adalah dalam bentuk asam salisilat bebas, asam salisilat urat, fenolat salisilat, asil glukonarat, dan asam gentisat. Dalam cairan tubuh lain, ekskresi asam salisilat bervariasi. Ekskresi asam salisilat dalam ASI dianggap tidak aman, sehingga tidak disarankan bagi ibu menyusui. Ekskresi asam salisilat dan konsentrasinya dalam air mata bervariasi antara 1-8% daripada konsentrasi asam salisilat plasma sebagai antiinflamasi. Selanjutnya adalah farmakodinamik aspirin. Penggunaan aspirin sebagai antiinflamasi terutama adalah untuk pengobatan rheumatoid arthritis, yaitu suatu penyakit kronis sistemik yang melibatkan banyak organ dan dianggap sebagai penyakit autoimun. Aspirin mampu mereduksi proses inflamasi di dalam sendi dan jaringan sehingga mengurangi gejala dan memperbaiki mobilitas penderita. Meskipun demikian, obat ini tidak mampu menghambat progresivitas cedera jaringan patologis. Jika dengan aspirin saja belum efektif, maka dapat diganti dengan AINES lain, kortikosteroid atau obat yang bersifat disease modifying drug. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika akan menggunakan kombinasi AINES dengan obat lain untuk rheumatoid arthritis, maka sebaiknya digunakan AINES selain aspirin. Selanjutnya mekanisme aksi dari aspirin. Efektivitas penggunaan aspirin adalah berdasarkan kemampuannya menghambat enzim sikloksigenase yang mengkatalisis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin H2, prostaglandin E2, dan tromboksan A2. Aspirin hanya bekerja pada enzim sikloksigenase, tidak pada enzim lipooksigenase, sehingga tidak menghambat pembentukan leukotrien. Tidak seperti AINES yang lain yang menghambat enzim secara kompetitif sehingga bersifat reversibel, aspirin ini menghambat enzim COX sehingga irreversibel. Hal ini disebabkan karena aspirin menyebabkan asetilisasi residu serin pada gugus karbon terminal dari enzim COX-2, enzim COX, sehingga untuk memproduksi prostanoid baru memerlukan sintesis enzim COX baru. Hal ini penting karena terkait dengan efek dari aspirin sendiri, di mana durasi efek ini sangat bergantung pada kecepatan turnover enzim siklooksigenase. Mekanisme kerja aspirin terutama adalah penghambatan sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Akibat penghambatan ini, maka ada 3 aksi utama dari aspirin, yaitu yang pertama antiinflamasi karena penurunan sintesis prostaglandin proinflamasi, kedua analgesik karena penurunan prostaglandin E2 akan menyebabkan penurunan sensitisasi akhiran saraf nosiseptif terhadap mediator proinflamasi, dan yang ketiga antipyretik karena penurunan dari prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengaturan suhu di hipotalamus. Aspirin ini menghambat sintesis platelet melalui asetilisasi enzim COX dalam platelet secara irreversibel. Karena platelet tidak mempunyai nukleus, maka selama hidupnya platelet tidak mampu membentuk enzim COX. Akibatnya, sintesis tromboksan A2 yang berperan besar dalam agregasi trombosit itu terhambat. Penggunaan aspirin dosis tinggi mampu menghambat lebih dari 95% sintesis TXA2 sehingga penggunaan rutin tidak memerlukan monitoring. Molekul prostaglandin I
bersifat sebagai anti-agregasi trombosit diproduksi oleh endotelium, pembuluh darah sistemik. Sel-sel endotel ini mempunyai nukleus sehingga mampu mensintesis ulang enzim COX. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa aspirin dosis tinggi, dosis rendah dalam jangka panjang mampu mencegah serangan impak miokard melalui penghambatan terhadap TXA2, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap PGI2. Selain melalui penghambatan terhadap COX, aspirin juga mampu mengasetilisasi enzim nitric oxide sintase 3 yang akan meningkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide diketahui bersifat sebagai inhibitor aktivasi platelet. Dengan demikian, hal ini akan menambah informasi mengenai manfaat aspirin sebagai antiplatelet. Ini merupakan dosis dari aspirin berdasarkan indikasi dan usia, di mana sebagai analgetik antipiretik kadar asam salisilat dalam darah diharapkan kurang dari 6 mg per dl. Hal ini dapat dicapai dengan dosis pemberian aspirin 325 sampai 500 sampai 650 mg setiap 4 jam. Untuk penggunaan sebagai antiinflamasi baik rheumatoid arthritis maupun demam rematik, aspirin diberikan dalam dosis tinggi. Anak 80 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari, dewasa 3 sampai 6 gram per hari. Dosis aspirin sebesar ini akan memberikan kadar asam salisilat dalam darah sebesar 10 sampai 35 mg per dl. Sebagai antiplatelet, dosis aspirin yang digunakan lebih rendah daripada dosis untuk analgetik atau antiinflamasi, yaitu 81 sampai 325 mg per hari atau 1 sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari untuk anak. Selanjutnya adalah efek samping dari aspirin. Yang pertama itu efek neurologis dalam berbagai sistem. Efek samping aspirin yang sering itu adalah nausea, vomitus, dan tinnitus karena salisilinmus. Apabila hal ini sudah muncul, maka harus segera dilakukan pengukuran kadar asam salisilat dalam plasma, dan kadar ini harus terus dikontrol. Gejala gastrointestinal karena intoksikasi aspirin akut itu misalnya muntah, nyeri abdominal, dan hematemesis. Nausea dan vomitus karena salisilat ini disebabkan karena stimulasi di area kemoreseptor trigger zone di medula. Nausea dan vomitus ini biasanya muncul pada konsentrasi salisilat 27 mg per dl. Adanya intoksikasi sistemik akut ditandai dengan hiperapnu, takipnu, tinnitus, ketulian, hiperpireksia, diaparesis, letargi, konfusi, koma, dan kejang. Pemberian aspirin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan stimulasi sistem saraf pusat yang diikuti dengan depresi. Selain itu, dapat juga timbul konfusi, dizziness, tinnitus, gangguan pendengaran berat tinggi, delirium, psikosis, stupor, bahkan koma. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan asam basa. Sebagian besar pasien yang mengalami intoksikasi asam salisilat berat menunjukkan alkalosis respiratorik atau gabungan alkalosis respiratorik dan asidosis metabolik. Alkalosis respiratorik terutama terjadi pada anak. Kelainan keseimbangan asam basa yang mula-mula terjadi pada intoksikasi salisilat adalah alkalosis respiratorik karena stimulasi langsung salisilat terhadap pusat pernapasan di otak. Alkalosis respiratorik ini dapat timbul sedemikian hebatnya disertai dengan tetani yang sering ditandai dengan adanya gangguan dalam gambaran elektrokardiogramnya. Akibat alkalosis ini, maka akan timbul kompensasi dari tubuh berupa peningkatan ekskresi bikarbonat oleh ginjal yang disertai dengan peningkatan ekskresi Na dan K. Akibatnya bikarbonat plasma turun sehingga pH darah kembali normal. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan terjadi asidosis metabolik. Yang selanjutnya adalah gangguan eritrosit. Secara in vitro telah terbukti bahwa salisilat mampu menyebabkan oksidasi glutatione tereduksi secara besar-besaran dan mampu membentuk methemoglobin. Hal ini terutama diperankan oleh derivat salisilat yaitu asam gentisat, sedangkan asam salisilat dan asam salsilurat tidak menunjukkan efek tersebut. Fenomena ini tampak lebih nyata pada pasien dengan defisiensi enzim glukos 6-fosfat dehidrogenase.
daripada pasien yang tanpa defisiensi enzim glukos 6-fosfat dehidrogenase. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pasien dengan defisiensi enzim G6PD menjadi rentan mengalami hemolisis pada pemberian aspirin. Selanjutnya adalah kontraindikasi dari penggunaan. Aspirin ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 12 tahun. Ini karena resiko terjadinya sindrom Rey yang ditandai dengan ensefalopati non-inflamatorik akut dan hepatopati berat. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya peningkatan kadar transaminase serum, bilirubin, dan amonia secara signifikan. Secara histopatologi dapat ditemukan gambaran steatosis mikrovesikular dan edema mitokondria dengan kristae yang rusak. Sindrom ini lebih sering terjadi setelah infeksi virus, terutama varicella dan influenza. Dengan demikian, aspirin dan seluruh derivatnya tidak boleh diberikan sebagai terapi gejala mirip flu pada anak-anak. Selain itu, aspirin juga dikontraindikasikan pada ulkus lambung, hemofilia, dan penderita gout. Karena aspirin dosis kecil dapat meningkatkan konsentrasi asam urat. Kontraindikasi lain adalah asma, penyakit alergi, dan pasien dengan kelainan ginjal atau hepar. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai NSAID in Pain Management. Semoga bermanfaat. Terima kasih.